Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atsania Hairunisa dengan NIM 2203011181140 Di sini saya akan mempresentasikan aneka bahan pangan lokal sumber protein hewani berupa belalang padi dengan nama latin Nomodacris succinta. Pertama-tama saya akan membacakan karakteristik dari belalang padi. Belalang padi merupakan kingdom Animalia, termasuk dalam film Arthropoda, dengan kelas Insecta, ordo Arthroptera, famili Acrididae, genus Nomodacris, dan spesies Nomodacris succinta. Tubuh belalang terdiri dari buku-buku, terdiri dari kepala, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Belalang juga memiliki 6 kaki bersendi, 2 padang sayap, dan 2 antena. Kaki belalang yang panjang digunakan untuk melompat, sedangkan kaki depan yang pendek digunakan untuk berjalan. Alat pendengaran belalang disebut timpanum dan terletak pada abdomen dekat sayap yang digunakan untuk memantau getaran di udara. Belalang bernafas dengan trakea, sedangkan alat kelamin serangga biasanya terletak pada atau kira-kira pada ruas abdomen 8 dan 9. Ruas-ruas ini memiliki kekhususan yang berkaitan dengan kopulasi dan peletakan telur. Kemudian ada cara produksinya. Telur belalang yang diletakkan secara berkelompok di rumputan, telur tidak akan berkembang dalam kondisi kering karena curah hujan yang memicu perkembangan, dan waktu yang dibutuhkan sekitar 4 minggu. Secara tradisional, belalang dapat ditemukan dan dikumpulkan pada siang hari dari rumputan yang biasa dikonsumsi. Contohnya, rumput atau biji-bijian seperti beras, millet, sorghum, dan jagung. Senyawa bioaktif. Senyawa bioaktif yang ada pada serangga salah satunya adalah polifenol. Polifenol adalah senyawa bioaktif yang penting yang memiliki sifat antioksidan yang menghambat risiko penyakit kanker, kardiovaskular, neurodegeneratif, dan metabolisme dengan membatasi stres oksidatif dan reaksi inflamasi. Kemudian, meningkatkan mekanisme pertahanan antioksidan kekebalan. Terdapat studi yang meneliti kadar polifenol pada serangga yang dapat dimakan menunjukkan kadar antara 0,37 sampai 500 mg GAR 100 gram. Zat gizi makronutrien yang terdapat pada belalang padi ada lemak, protein, dan karbohidrat. Pada lemak, terdapat pada 100 gram bobot kering belalang sebesar 10,91 gram yang berperan penting karena dapat bertindak sebagai penghasil energi, tetapi juga sebagai penyedia asam lemak esensial dan beberapa jenis vitamin yang larut dalam lemak. Yang kedua ada protein. Kandungan protein pada belalang padi 65,42 gram per 100 gram bobot kering yang dapat dikonsumsi. Protein merupakan kandungan utama serangga dan presentasinya bervariasi tergantung pada spesies, tingkat perkembangan individu, jenis kelamin, jenis pakan, iklim, dan lokasi geografis. Yang terakhir berupa karbohidrat. Kandungan karbohidrat pada serangga jenis belalang padi sebesar 15,48 gram per 100 gram bobot kering yang dapat dikonsumsi. Kemudian zat gizi mikronutrien yang terkandung pada serangga ada zat besi dan kalsium. Kandungan zat besi pada serangga per 100 gram bobot yang dapat dikonsumsi sebesar 27,10 mg. Zat besi tidak hanya berperan penting pada metabolisme energi, tetapi dapat dibutuhkan dalam sistem kekebalan, perkembangan kognitif, dan kinerja fisik. Jumlah zat besi pada spesies belalang padi sudah dapat menggantikan hilangnya zat besi sehingga dapat mencegah keseimbangan penyimpanan dalam tubuh manusia. Kalsium. Kandungan kalsium pada serangga per 100 gram bobot yang dapat dikonsumsi sebesar 3,15 mg. Kalsium sangat penting untuk pemeliharaan kesehatan tulang selama fase pertumbuhan pelestarian kepadatan mineral tulang pada individu lanjut usia dan fungsi saraf dan otot agar berjalan normal. Kemudian ada 3 manfaat yang terkandung pada serangga. Serangga memiliki jumlah polisakarida yang cukup untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada manusia. Selain itu, karena tergolong sebagai rendah karbohidrat dan tinggi protein, diet serangga memiliki manfaat untuk mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Kedua, serangga tidak hanya mampu menyediakan protein dan energi yang cukup, serta dapat memenuhi kebutuhan asam amino yang dibutuhkan manusia, tetapi juga menyediakan asam lemak tak jenuh berupa asam lemak tak jenuh tunggal dan ganda yang baik untuk tubuh dan kaya akan kandungan vitamin dan mineral. Yang terakhir, manfaat serangga. Karena serangga mengandung zat besi dalam jumlah yang cukup untuk mengatasi masalah anemia akibat kekurangan mineral zat besi. Serangga juga dapat diperhitungkan sebagai pakan untuk melawan masalah gizi buruk dan untuk menambah asupan gizi mengingat kandungan gizi yang cukup memadai. Upaya ini harus dilakukan untuk mendorong konsumsi serangga lokal sehingga dimakan sebagai sumber protein alternatif.
Yang terakhir adalah pengolahan bahan makanan dengan bahan dasar belalang. Menu makanannya ialah belalang goreng sambal kemangi. Dengan bahan 8 ekor belalang, 5 buah cabai rawit, 2 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 buah tomat, segenggam kemangi, gula dan garam secukupnya. Pertama-tama, cara kerjanya, bersihkan belalang dari kaki loncat dan sayapnya, lalu dicuci hingga bersih. Kedua, goreng belalang hingga berwarna kecoklatan. Kemudian, setelah itu tiriskan, dan goreng tomat, cabai, bawang merah, dan bawang putih, tambahkan minyak goreng sedikit. Setelah digoreng, cabai, tomat, bawang merah, dan bawang putih tadi diulek dengan bahan-bahan tersebut, kemudian tambahkan gula, garam, dan kemangi. Kemudian, tambahkan belalang ke dalam sambal yang telah jadi, dan belalang goreng sambal kemangi siap disajikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.